Yo lain anak suara dia semua pasti. Yo. Sudah ya Bunda ya, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk ayah bunda semua. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di Google Meet ini guna menjalin tali silaturahim secara virtual, juga untuk menyampaikan beberapa informasi pendidikan. Semoga pertemuan virtual ini menjadi amal soleh kita semua. Amin. Amin. Ayah bunda yang saya hormati, pembelajaran jarak jauh sudah berjalan sekitar 1 bulan. Saya mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi dan mendukung belajar anak-anak, peran panjenengan semua yang menjadi kunci utama berjalannya pembelajaran jarak jauh. Pada pagi hari ini ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pembelajaran daring di kelas 5, kami sudah menerapkan berbagai model pembelajaran. Ada tugas tertulis, ada tugas via WhatsApp, tugas rekam suara, video pembelajaran, Google Form, dan Google Meet. Dengan harapan Ananda tetap semangat belajarnya. Dan kami sangat memaklumi dari setiap model pembelajaran yang sudah diterapkan masih ada kendala. Untuk informasi yang kedua, dari kami sudah mengadakan evaluasi demi kelancaran pelaksanaan pembelajaran daring, yaitu dengan mengurangi durasi Google Meet sehingga HP panas, baterai habis, melambungnya kuota bisa teratasi. Untuk informasi yang ketiga, untuk tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru di kelas 5, saya rasa sudah tidak ada masalah. Misalnya untuk matematika dan bahasa Inggris, Budila sama Miss Faiz itu biasanya tugasnya difoto,
terus dikirim via WhatsApp. Untuk pembelajaran dari Pak Jainul, itu biasanya PAI dan praktek ibadah, biasanya dengan menggunakan rekam suara dan video call. Nah, perlu diketahui ayah bunda, khusus untuk tugas tematik dan bahasa Jawa, yang sudah bisa dikirim adalah untuk tugas tematiknya. Kemarin mengirimkan gambar siput itu, terus untuk bahasa Jawanya dengan mengirim rekam suara. Untuk tugas tertulisnya, saya menyampaikannya ditulis di buku tulis tematik ya ayah bunda ya. Maaf, saya tidak untuk mengirim lewat WhatsApp karena maaf sekali ayah bunda, saya itu kalau membaca pekerjaan anak-anak di HP itu saya pusing ayah bunda. Jadi pekerjaan tematik dan bahasa Jawa yang tulisan-tulisan itu saya suruh mengerjakan di buku tematik. Nah, nanti dalam waktu dekat itu nanti akan dikumpulkan ke sekolah. Kapan waktunya? Nanti pemberitahuan lewat grup kelas. Nah, nanti cara mengumpulkannya, ayah bunda, tugas-tugas yang dikumpulkan itu, ayah bunda bisa memasukkan tugas-tugas itu di map plastik, seperti yang tahun kemarin yang berbentuk modul itu. Jadi ayah bunda buku-bukunya dimasukkan map plastik. Kalau tahun kemarin map plastiknya masih bisa digunakan, bisa dilanjut. Tetapi kalau misalkan map plastiknya mungkin sudah rusak, sudah tidak layak, ayah bunda bisa menyiapkan sendiri ya, membeli sendiri. Jadi nanti waktu mengumpulkan ke sekolahan, buku-bukunya bisa dimasukkan ke map plastik. Terus nanti baru dinilai. Jadi saya menilainya lewat buku tulis ayah bunda, tidak lewat HP. Mohon maaf. Terus nanti juga begitu pengambilannya, nanti juga waktunya saya kirim lewat grup kelas. Itu untuk tugas tematik bahasa Jawa, mungkin nanti juga ada materi lain yang dikumpulkan ke sekolahan. Terus untuk berikutnya, informasi yang keempat, sekolah punya program atau rencana ke depannya untuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester akan dilaksanakan dengan Google Meet. Kalau kemarin itu dilaksanakan dengan Google Form, nah rencananya yang tahun ini nanti akan dilaksanakan via Google Meet. Nah, kita berdoa semoga pembelajaran segera bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Kita berdoa seperti itu. Andaikan
Bunda. Nah, andaikan belum bisa tatap muka, maka kita akan melaksanakan program sekolah, yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester kita laksanakan via Google Meet. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk melihat keberhasilan pembelajaran secara daring. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ingin membentuk karakter Ananda untuk disiplin, untuk mandiri, dan jujur. Jadi kalau penilaian dilaksanakan dengan Google Meet, ayah bunda tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana nilainya nanti. Yang kita utamakan proses yang dilalui Ananda benar-benar membentuk karakter Ananda yang lebih bagus. Karakter yang bagaimana? Misalkan dengan adanya penilaian lewat Google Meet bisa mendisiplinkan anak. Jadi waktu pelaksanaan Google Meet, anak-anak bisa disiplin, bisa tepat waktu. Kalau misalkan dimulai jam 8, kalau pembelajaran biasa itu anak-anak ya 1, 2, 3 masih ada yang telat ayah bunda. Jadi absen nama terus ditinggal. Itu diketahui dari mana? Waktu pembelajaran itu dipanggil untuk membacakan soal, ternyata belum muncul. Jadi itu absen saja lah. Nanti kalau waktu penilaian, kalau ketinggalan berarti kan akan ketinggalan soal. Jadi karakter yang pertama adalah disiplin. Yang kedua adalah karakter jujur. Anak-anak belajar mengerjakan penilaian harian jujur, dikerjakan sendiri, jujur dan mandiri. Kalau anak-anak sudah tidak ada bantuan untuk mengerjakan penilaian harian, anak-anak jujur, anak-anak mandiri, sehingga diharapkan anak-anak nanti akan lebih semangat belajarnya. Karena apa? Karena dia anak-anak mengerjakan penilaian itu dikerjakan sendiri. Jadi dia harus bisa sehingga akan lebih semangat untuk belajar lagi. Begitu ayah bunda. Lah, untuk menuju ke PTS, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, maka dari sekarang perlu uji coba. Bagaimana uji coba? Melalui penilaian harian. Jadi penilaian harian ini nanti kita coba langsung menggunakan Google Meet. Tidak Google Form lagi. Caranya bagaimana? Caranya soal dalam PPT, terus nanti ditunjukkan di layar, anak-anak langsung mengerjakan jawabannya saja. Kamera berarti harus dinyalakan semua. Nah,
Setelah anak-anak selesai mengerjakan pekerjaan anak-anak, langsung difoto, langsung dikirim ke Bapak Ibu guru yang mengajar materi hari itu. Jadi saya ulangi lagi, untuk menuju penilaian yang dilaksanakan dengan Google Meet, kita uji coba melalui penilaian harian. Nah, nanti pelaksanaannya soal dalam PPT ditunjukkan lewat layar, anak-anak langsung mengerjakan jawabannya saja. Selesai mengerjakan, langsung jawaban difoto, dikirim ke Bapak Ibu guru pengajar. Nah, pada kesempatan ini, mari kita musyawarahkan bersama ayah bunda, kira-kira penilaian harian dilaksanakan dengan Google Meet, kira-kira ada kendala apa tidak? Monggo kita musyawarahkan bersama. Monggo ayah bunda. Kalau misalkan ya ayah bunda ya, misalkan HP-nya misalkan gantian dengan adiknya misalkan. Kalau mungkin penilaian harian, waktunya bisa tidak sama. Nah, nanti kalau waktu penilaian tengah semester, itu kan jadwalnya sama. Itu nanti bagaimana, menjadi kendala apa tidak, monggo kita musyawarahkan bersama. Jadi nanti untuk latihan penilaian harian, ayah bunda jangan khawatir dulu untuk hasil nilainya. Kita ikuti proses anak-anak itu saja dulu. Membiasakan membentuk karakter anak-anak. Monggo ada yang ingin disampaikan untuk penilaian harian jika dilaksanakan dengan Google Meet? Mungkin ada kendala apa tidak? Maaf Bu, tanya. Kalau durasi, insya Allah lebih cepat. Anak-anak itu mengerjakan soal-soal itu cepat sekali. Monggo. Bu, tanya. Halo. Silakan, Bunda Mbak Latifatul. Bunda, ya monggo, Bu Latif. Halo, Bu Latif, monggo ada yang ingin disampaikan? Siapa ya? Kalau tidak ada, monggo untuk Ayah Mahardika. Halo. Bu, tanya Bu. Assalamualaikum. Kalau via Google Meet, Assalamualaikum. Ada yang ingin disampaikan untuk Ayah Mahardika, monggo? Oke, Bu. Kalau online via Google Meet, mungkin kendalanya jika menggunakan fasilitas handphone, itu tulisan itu akan sangat kecil, Bu. Nah, di situ memang menjadi kendala anak-anak kami mungkin ya yang menggunakan fasilitas handphone akan membaca kegiatan mereka juga sebenarnya. Gitu. Ya, kita terima masukan dari Ayah Mas Mahardika. Ya. Saya dari Ataya, Bu. Ataya. Oh iya, Mas Mbak Ataya. Jadi kalau penilaian harian lewat Google Meet, tulisan
di HP kelihatan kecil. Monggo untuk yang lain. Ya Bu, maaf Bu Silakan. Im. Bu Latif, Saya- monggo. Nggih. Untuk suara saya jelas nggih? Jelas. Nggih. Untuk yang pertama, itu betul yang disampaikan Ayahanda Ataya tadi, kalau dari orang tua itu masih ada yang pakai HP, kasihan, nanti memang tulisannya kecil. Nah, satu. Yang kedua, ini terkait dengan tadi rencananya penilaian pada Google Meet. Ini kalau masih uji coba di penilaian harian, monggo. Nanti hasilnya segera dievaluasi karena terkait dengan kuota yang dimiliki oleh orang tua. Ini kalau nanti tidak pakai WiFi, kasihan sekali selama mapel yang ada banyak itu menggunakan semua dari Google Meet yang ada. Nah, oleh karena itu mungkin masih masa uji coba nanti untuk bisa segera dievaluasi hasilnya gimana, sehingga nanti bisa ditetapkan pada penilaian di mid semester nanti. Terus kemudian yang kedua Bu Uim, saya usul untuk kalau ada GM di harian jadwal itu, mohon untuk tidak berjeda Bu. Jadi misal, kebetulan itu pas ada mapel GM, kemudian UMI-nya itu GM. Nah, jeda antara mapel yang GM dengan UMI itu berjarak berapa jam? Anak itu sudah bermain, sudah santai, kemudian baru kemudian GM UMI. Nah, ini mempengaruhi dari ini kenyamanan si anak. Mohon untuk yang UMI ini kalau ada memang GM itu bisa berlanjut setelah mapel. Kalau ada mapel yang GM, itu mungkin usulan saya. Terus yang terakhir, kalau ada mungkin siswa atau maksudnya anak-anak kami yang belum melaksanakan tugas atau mungkin lupa belum mengumpulkan, mohon diingatkan karena kesibukan dari masing-masing orang tua itu bermacam-macam dan saya akui saya sendiri ini juga sering lupa untuk mengecek dari Ananda ini sudah mengumpulkan atau tidak. Jadi saya rasa 1 minggu setelah pelaksanaan atau setelah pengumpulan nilai itu mohon untuk disampaikan. Kalau memang nggak ada info, mungkin anak sudah mengumpulkan semuanya. Namun tidak ada salahnya kalau mungkin dari mapel yang ada itu memberikan info kalau mungkin ada Ananda yang belum mengumpulkan tugas. Sementara itu dulu Bu Im, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Latif. Jadi nanti penilaian harian segera kita coba untuk dengan Google Meet. Jadi nanti dari kami segera akan ada evaluasi. Terus untuk pelaksanaan Google Meet dari pembelajaran materi-materi ini dengan pembelajaran UMI, memang maaf Bu Latif, selama ini kita memang belum ada koordinasi dengan Ustadz-Ustadzah UMI. Jadi seperti berdiri sendiri. Jadi tematiknya selesai jam sekian, terus nanti dari Ustadz-Ustadzah UMI juga punya sendiri jam pelajarannya. Jadi nanti kita akan mengadakan koordinasi dengan Ustadz-Ustadzah UMI. Untuk yang berikutnya, tugas-tugas, insya Allah, sepertinya beberapa saya kan sudah mengingatkan secara jabri. Jadi yang saya jabri itu berarti tugas belum dikumpulkan. Jadi saya mengingatkannya tidak lewat grup kelas. Jadi yang belum mengumpulkan itu saya jabri. Terima kasih Bu Latif. Untuk berikutnya monggo.
Bundanya Mas Mirja, monggo. Maaf, mikrofonnya kalau tidak dipakai bisa dimatikan, agak berisik suaranya. Silakan. Saya enggak ada, Bu. Oh iya. Oh, Burom, monggo Burom. Ibu mau nanya, Bu. Untuk Oh tugas-tugas yang iya, dikumpulkan, sempat Burom. halo, Monggo. Bu, untuk tugas-tugas yang mau dikumpulkan secara offline itu nanti Ya. di-list ya, Bu ya? Bagaimana? Tugas apa aja? Untuk tugas-tugas yang akan dikumpulkan di sekolah, itu sebelum dikumpulkan bisa nggak Bu di-list tugas ini? Jadi saat dikumpulkan kami nggak ada kekurangan gitu. Ya, terima kasih Ayah. Jadi nanti sebelum tugas dikumpulkan, nanti saya kirim di grup kelas tugas-tugas apa yang harus dilengkapi. Ya, terima kasih. Monggo, Burom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda yang luar biasa. Saya di sini sebagai wali murid dan juga begini, sebetulnya pertemuan hari ini intinya adalah kita mengadakan kesepakatan, ya. Ada informasi dari Bu Im selaku wali kelas seperti tadi disampaikan ke panjenengan, ingin ada kesepakatan antara sekolah dengan orang tua. Jika dilaksanakan seperti itu, bagaimana? Alhamdulillah tadi sudah ada yang memberikan tanggapan. Terima kasih kepada ayahnya Mas Ataya, kemudian Bu Latif, sama siapa tadi? Ya, berdua saja ya. Alhamdulillah sudah memberikan tanggapan, sudah memberikan masukan, terima kasih sekali. Tadi ada masukan kalau di HP nanti tulisannya kecil, ya. Bu Im tadi sudah menyampaikan, selain di share screen di layar, nanti gurunya juga akan membacakan soalnya, ya, membacakan soalnya. Jadi anak-anak misalnya kurang jelas untuk membaca tulisannya, nanti akan terbantu dengan dibacakan oleh gurunya. Insya Allah seperti itu. Yang kedua, tadi mohon maaf kurang ada koordinasi antara guru kelas, guru mapel, dan guru uminya. Kalau dengan guru mapel sudah ya, dengan guru uminya sebetulnya kita setiap Jumat malam ba'da Isya itu kita mengadakan koordinasi semuanya dari guru kelas, guru mata pelajaran ataupun guru umi. Ya, tujuannya nanti jika ada hal-hal seperti ini akan bisa dikoordinasikan. Mohon maaf, saya mewakili sekolah juga, mungkin dari kelas-kelas yang lain jika nanti terjadi seperti ini kesalahan dari saya utamanya ya, selaku penanggung jawab yang tidak memantau, belum ada koordinasi antara guru kelas dengan guru umi. Semoga setelah ini nanti tidak akan terjadi hal-hal tersebut sehingga bisa berlangsung sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Nah, mungkin itu, jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, keluhan-keluhan, monggo panjenengan ya, keluhan, masukan, kritikan, kami terbuka untuk menerima, tidak usah ada rasa sungkan dan lain-lain. Ya, saya tadi menyembunyikan diri, saya tidak memperlihatkan wajahnya biar semuanya bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Monggo, jika selama ini ada hal-hal yang perlu disampaikan, yang kurang berkenan, boleh disampaikan.
masukan sangat kami harapkan demi kemajuan anak-anak kita semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu, monggo jika masih ada yang ingin disampaikan, bebas untuk menyampaikan. Mumpung kita bertemu, ini kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ide-ide dari panjenengan semua yang luar biasa demi keberlangsungan pembelajaran yang ada di SDI Al-Huda. Misalnya kemarin GM-nya 1 minggu baru 3 kali, harusnya setiap hari, boleh mengusulkan seperti itu ya. GM-nya terlalu sering 3 kali, sekali saja, mungkin begitu juga bisa. Monggo nggih, bisa disampaikan hal-hal yang mungkin selama ini jadi unek-unek di hati panjenengan semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Im. Terima kasih, Bu Rom. Bagaimana Ayah Bunda? Monggo. Ya, monggo Bu Latif. Satu lagi Bu Im tanya saja. Ini adakah solusi ketika nanti terjadi penilaian di GM, di tengah-tengah jalan sinyalnya ada kendala atau kemudian tidak bisa lanjut, itu mungkin adakah solusinya? Terima kasih. Ya, jadi misalkan nanti ada kendala di sinyal, nanti bisa menyampaikan lewat WA, memberi informasi, nanti kita ulang kembali. Soalnya kita ulang kembali. Jadi waktunya kita mundur enggak apa-apa. Monggo bagaimana? Maksud saya di personnya Bu, jadi kan kita GM di rumah. Kemudian di rumah itu mungkin sinyalnya pas ada gangguan, kemudian terputus hubungan atau pada saat pas penilaian itu, terus solusinya apakah dia itu ngulang atau gimana begitu? Bukan cuma dari sekolah, tapi masing-masing personnya mungkin namanya masing-masing person tidak sama, jadi nanti bisa Jabri mungkin karena gangguan sinyal ketinggalan di nomor berapa, nanti kita bisa mengulang kembali. Mungkin lebih tepatnya kuotanya habis gitu Bu. Oh begitu, berarti begini Ayah, karena kita sudah ada jadwal hari ini penilaian harian dilaksanakan dengan Google Meet, jadi paling tidak ya disiapkan kuotanya. Bagaimana? Ya, memang tidak sengaja lah Bu, misalkan. Kalau kuota mungkin jelas orang tua akan menyiapkan. Tapi kalau sinyal itu di luar dugaan, terutama yang biasanya pakai WiFi, ada juga kan mungkin sinyal di tengah jalan itu ada kendala gitu loh maksudnya. Insya Allah kalau kuota sudah, malah yang pakai WiFi itu sebetulnya no limit, tapi yang kuota ini mungkin harus mempersiapkan betul dananya ini. Iya, berarti. Monggo Bu Rom. Ya, terima kasih. Saya tambahkan, alhamdulillah akhirnya masih ada masukan. Ini yang saya harapkan ya. Yang disampaikan Bu Latif itu kemarin terjadi ketika saya mengikuti di kelas 6. Saya memantau pelaksanaan penilaian harian dari awal sampai akhir di kelas 6. Kejadiannya pertama, ada yang kuotanya habis di tengah jalan. Yang kedua, sinyalnya hilang. Ya, alhamdulillah kemarin yang kuotanya habis, izin, Bu, masih beli kuota Bu, ditunggu dulu Bu, ini masih mau diisikan. Ya, ditunggu, beli kuota dulu baru dimasukkan. Alhamdulillah bisa lanjut, ditunggu kemarin. Terus satu lagi,
Sinyalnya, kendala sinyal yang disampaikan oleh Bu Latif itu tadi memang betul Bu Latif. Nah, itu kan tidak ada apa ya kesengajaan dan mungkin tidak direncanakan. Nah, ini kemarin solusi dari gurunya, dari wali kelasnya kemarin di video call sendiri Bu Latif. Nanti yang ketinggalan itu berapa, ya misalkan bisa mengikuti lagi nomor yang ketinggalan berapa, dicatat, insya Allah akan dilayani, ya. Nah, ini kita adakan kesepakatan ini, jika ada hal-hal, ada kendala apa-apa, nanti insya Allah kita carikan solusi bersama agar semuanya bisa dengan nyaman mengikuti pembelajaran ataupun penilaian harian dari sekolah. Mungkin begitu tambah dari saya. Terima kasih jawabannya Bu Rom, Bu Im. Monggo, masih ada lagi. Kalau tidak ada, untuk hari Sabtu lusa itu, kelas 5B akan melaksanakan penilaian harian bahasa Jawa. Bagaimana? Bahasa Jawa itu memang agak sulit ya untuk anak-anak, tapi nanti kita pelan-pelan. Bagaimana kalau kita hari Sabtu sudah mencoba penilaian harian bahasa Jawa dengan Google Meet? Ya enggak apa-apa Bu, dicoba ya. Ya dicoba pelan-pelan. Ya, pelan-pelan Bu Im. Bahasa Jawa ini agak nomor sedikitnya ini. Iya, agak sulit, saya tahu. Utamanya kan bahasanya memang sulit dipahami sama anak-anak. Ya. Silakan untuk Bunda Deti, monggo. Bunda Deti, mau tanya, kalau misalkan pas anaknya waktu itu nggak bisa ikut tuh gimana ya Bu? Nggak bisa ikutnya karena misalkan pas dia sakit atau karena gimana? Mungkin pas dia sakit itu dia nggak bisa ikut, itu gimana? Atau ada sendiri atau gimana? Ya, nanti ada susulan bisa. Ada susulan bisa, atau kalau kesulitan dia lewat HP, lewat laptop, nanti kami juga siap, misalkan offline. Jadi soal itu tadi anaknya sakit. Kalau misalkan terhalang dengan kendala HP atau laptop, kita bisa melayani offline. Jadi soal kita print, terus dikerjakan di sekolah. Kalau misalkan sakit, kita siap melayani susulan. Seperti yang disampaikan Bu Rom tadi, jadi gurunya melakukan video call. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bunda. Bagaimana? Ada lagi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dari Bunda Mbak Flo, monggo. Betul, Bu. Iya, Bu. Ini usulan ya. Kalau misalkan untuk percobaan pertama ulangannya dengan Google Meet itu pelajaran di luar bahasa Jawa gitu gimana Bu? Misalkan tematik dulu agar anaknya itu apa ya Bu, kayak nggak terlalu nervous gitu loh. Nggak kaget. Nggak kaget. Gitu. Ya Bunda, bisa. Ya berarti ya nggak apa-apa. Jadi bahasa Jawanya kita tunda dulu, nggak apa-apa. Jadi bahasa Jawa hari Sabtu kita pakai Google Form lagi. Nanti materi yang lain kita menggunakan Google Meet. Ya, terima kasih, Bunda. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama.
Dari Bunda Deti masih ada? Sudah Ibu, terima kasih. Sudah? Baik. Lanjut. Informasi yang terakhir, Bunda. Informasi yang terakhir adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ini khusus untuk di kelas 5. Nah, ini nanti di sini saya sampaikan secara garis besarnya saja. Untuk lebih lengkapnya, Ayah Bunda nanti bisa mencari info sendiri di internet, banyak sekali tentang info AKM. Jadi, AKM itu penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, AKM ini sebagai pengganti dari ujian nasional yang berbasis komputer atau berbasis paper and pencil. Jadi, kalau UNBK dilaksanakan di kelas 6, nah ini adalah program baru dari Bapak Menteri Pendidikan, dia ganti dengan AKM, nanti berarti di kelas 6-nya sudah tidak ada ujian nasional, tapi ujian satuan pendidikan. Nah, untuk AKM ini dilaksanakan di kelas 5 dan nanti dilaksanakan di bulan Oktober. Pesertanya dari kelas 5 itu maksimal 30 anak. 30 anak ini nanti diambil secara acak dari data Dapodik. Yang mengambil adalah dari pusat, bukan dari sekolah. Nah, untuk persiapan anak-anak menuju AKM nanti, anak-anak kelas 5 semua sudah didaftarkan dari sekolah untuk mengikuti pre-op HKM yang dilaksanakan oleh penerbit Airlangga. Nah, nanti tutorial tri-op AKM setelah ini akan saya kirim lewat grup kelas. Untuk informasi lebih lengkap AKM, nanti Ayah Bunda bisa mencari informasi sendiri di internet. Begitu ya Ayah Bunda ya? Jadi intinya AKM sebagai pengganti ujian nasional di kelas 6. Tapi AKM-nya dilaksanakan di kelas 5 dan nanti dilaksanakan di bulan Oktober. Pesertanya maksimal 30 anak, diambil acak, yang mengambil adalah dari pusat berdasarkan data Dapodik. Bagaimana Ayah Bunda? Untuk trialnya itu semua ikut ya Bu? Semua Untuk siswa? tutorial pre-op-nya nanti setelah ini saya kirim lewat grup kelas. Oh ya, itu semua siswa ya nanti? Bukan setelah terpilih gitu ya? Jadi nanti semua anak akhirnya siap dengan AKM. Oh gitu. Ya, tutorial tri-out nanti kami kirim setelah ini, semua anak mengerjakan, terus nanti bulan Oktober diambil acak 30, tapi semua anak kan siap, kita kan tidak tahu siapa yang diambil. Dari 10 perwakilan itu akan menentukan keseluruhan dalam satu kelas atau gimana Bu? Dari kelas 5 semua, kelas 5 ABC. Dari kelas 5 ABC itu.
Ya, itu diambil 30 secara acak. Nah, Dilaksanakannya bulan Oktober. Nah, penilaian Jadi itu mungkin ya. apakah menentukan keseluruhan siswa dalam satu kelas itu atau hanya anak tersebut? Ya, itu tujuannya untuk mengetahui mutu pendidikan satuan pendidikan. Jadi untuk mengetahui mutu sekolah ya. Bukan penilaian pribadi anak. Monggo berarti. Nah, sampun paham Bu. Jadi terima kasih nanti kalau ada tryout itu sehingga anak bisa ada kesiapan untuk menghadapi AKM. Adapun nanti siapa yang terpilih, ini mohon untuk juga diinfokan sebelum pelaksanaan AKM itu untuk bisa juga ada tryout lagi. Terima kasih Bu Im. Ya, terima kasih Bu Latif. Ya. Bagaimana Ayah Bunda? Sudah tidak ada pertanyaan ya Ayah Bunda ya? Terima kasih semua. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga kita semua terus diberi kekuatan oleh Allah untuk mendampingi putra-putri kita tercinta. Mari pertemuan silaturahim virtual ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ayah Bunda yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.